Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang anggota polisi yang bertugas di Polres Sukabumi Kota. Namanya Bribda Asep Jafar Sidik. Nah, baru-baru ini beliau ini viral dengan videonya, yaitu saat mengimami para tahanan yang sedang dijaganya di kantor Polres Sukabumi Kota. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Bribda Asep Jafar Sidik ini. Namun sebelumnya kita untuk mengingat kembali, inilah surat atau saat Bribda Asep ini sedang mengimami para tahanan yang sedang dijaga. واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. Nah, sudah hadir di samping saya sekarang Bribda Asep Jafar Sidik, dan kita akan mulai tanya-tanya tentang pribadinya, dinasnya, serta tentang kemampuannya dalam membaca ayat-ayat Al-Quran yang kita setelah simak bersama-sama. Baiklah, kita mulai sekarang wawancaranya dengan Bribda Asep. Assalamualaikum Pak Asep. Gimana kabarnya Pak Asep ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, Pak Asep ini nama lengkapnya siapa Pak Asep ini ya? Nama lengkap Asep Jafar Sidik. Asep Jafar Sidik ya. Anggota Polri, dinas di Polres Sukabumi Kota Pak ya? Ya. Polres Sukabumi Kota. Nah, ini Pak Asep masuk polisi tahun berapa Pak Asep? Jadi awal pendidikan itu tahun 2018. Jadi awal dinas itu 2019 bulan Maret tanggal 4. Nah, kemudian Di Polres Sukabumi Kota. di Polres Sukabumi Kota bagian apa Pak Asep? Masuk langsung Sat Sabara Polres Sukabumi Kota. Sat Sabara Polres Sukabumi Kota ya. Nah, kalau sekarang dinas di Sekarang pindah fungsi ke Satuan Bimas. Oh iya, sejak kapan itu? Hari ini. Hari ini. Baru masuk. Oh ya, istimewa sekali pemirsa. Jadi hari ini pas ini menempati tempat penugasan yang baru. Nah, sebelumnya tugas di bagian apa Pak Asep nih? Sebelumnya tugas di Sat Sabara Polres. Sat Sabara Polres Sukabumi Kota. Nah, tugasnya apa? Jadi Sat Sabara itu tugasnya di rolling. Hari sekarang piketnya di jaga tahanan. Besoknya lagi misalkan ketika piket jaga rumah dinas Kapolres atau Wakapolres. Besoknya lagi Bergantian ya, bergantian. Ya. Iya, betul. Nah, waktu jaga di ruang tahanan ini kan yang membuat video viral Pak Asep ya. Nah itu kapan itu waktu dibikin video itu, dan apa istilahnya, emang itu sudah kegiatan Pak Asep sehari-hari mengimami sholat para tahanan atau enggak gitu? Jadi waktu video viral itu tanggal 3 Maret, sehari Selasa tepatnya. Iya. Itu ketika saya piket jaga tahanan Polres Sukabumi Kota, karena saya tidak mau ketinggalan berjamaah sholat maghrib, saya berinisiatif untuk mengajak para tahanan mengimami semua para tahanan. Ketika itu saya sholat, lalu saya sholat maghrib berjamaah. Ada yang mau video. Udah gitu saya nggak tahu 2 jam kemudian ada di grup video saya itu katanya viral. Terus lanjut ke medsos. Saya tanya-tanya, yang milih itu channel saya itu. Brigadir Aris. Iya. Nah, kemudian kalau saat membaca dalam video viral itu ya, itu surat apa yang dibaca sama Pak Asep waktu itu? Itu surat Al-Baqarah ayat 152 sampai 157. Selama 2 menit. Selama 2 menit. Nah, luar biasa, itu panjang sekali ya suratnya Pak ya. Nah, kalau saya lihat di video ini Pak Asep ini kan begitu meresapi gitu ya, bahkan bikin merinding lah kalau dibilang seperti itu. Dan
saya yakin lah para tahanan juga ada yang bilang sampai ada yang meneteskan air mata gitu kan. Nah, kenapa ini Pak Asep ini kok bisa sampai apa ya, meresapi sekali gitu ya, meresapi jadi apa sih ya, menjiwai lah dengan membaca surat Al-Baqarah itu. Nah, maknanya itu apa itu Pak Asep dalam surat itu? Jadi makna Al-Baqarah 152-57 itu menerangkan tentang ingatlah kamu kepadaku, kepada Allah, maka Allah akan ingat kepadaku. Jadi setiap membaca surat itu terasa di hati, terasa ya Allah kok gini gitu. Ya Allah kok aku baru baca Al-Quran baru ingat, hari-hari yang lain sebelum baca kenapa belum gak ingat gitu, lupa gitu. Terasa dalam hati. Jadi mungkin ada apa ya, pembaca apa sih ya namanya, pengakuan terdalam dalam hati ya tentang kenapa kita lalai baca Al-Quran ya gitu kan ya. Ternyata emang Al-Quran memang harus dibaca ya, harus dibaca walaupun sehari 1 atau 2 ayat. Nah, kemudian pada saat itu ya, ini dalam video viral itu gitu kan. Nah, ini kan jelas ya dari teknik membaca Al-Quran itu, dari mulai tajwid dan kol-kolahnya segala macam itu, menurut saya itu nyari sempurna ya Pak Asep ya gitu. Nah, Pak Asep ini belajar di mana sehingga mampu untuk membaca Al-Quran dengan begitu mendekati sempurna gitu? Jadi sewaktu MTS itu saya dan orang tua menyarankan, MTS itu SMP ya? tingkat SMP menyarankan untuk melaksanakan pesantren. Jadi saya melancarkan baca Al-Quran itu di pesantren Al-Hikmah Salati Al-Hikmah di Jampang gitu. Jampang di daerah mana? Daerah Waluran. Waluran. Berapa tahun pesantren di sana? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih mondok gitu ya? Mondok. Dan sebelum masuk pendidikan saya juga itu khusus tahfidz Al-Quran dan Qori gitu. Jadi di daerah Rawasalak, Sukabumi juga. Ya. Terus pernah ikut lomba MTQ atau apa gitu? Saya belum pernah malah ya, tapi luar biasa ya dari situ. Nah, siapa yang menginspirasi atau memotivasi Pak Asep ini sehingga kok punya nada atau irama dari mengaji itu kok begitu indah kedengarannya dan sangat pokoknya sangat inilah gitu ya, masuk ke dalam jiwa, ke dalam hati gitu ya, sanubari gitu, paling dalam itu masuk gitu. Nah, itu siapa itu yang, apakah ada gitu Qori yang menjadi idola dari Pak Asep? Saya tuh ingat beliau itu pada saat imam di ITB. Beliau itu Bang Muzamil Hasbullah itu dulu viral imam dengan surah Ar-Rahman itu sangat dalam banget. Jadi saya terinspirasi dari beliau. Dari situ terinspirasinya gitu. Nah itu apakah yang menjadi inspirasinya itu dari nadanya atau suaranya atau gimana itu? Jadi Bang Muzamil Hasbullah itu suaranya merdu banget, terus ya, iramanya pas, terus nadanya pas banget, sempurna dalam apapun itu. Oke. Bisa mencontoh atau bukan mencontoh lah ya, itu jangan mencontoh karena Pak Asep sendiri kan istilahnya sudah mempunyai kemampuan gitu ya, kemampuan. Jadi saya ingin mendengarkan dan pemirsa supaya mendengarkan bahwa Pak Asep ini memang mempunyai kemampuan untuk membaca ayat Al-Quran dengan indah. Nah, mungkin bisa Pak Asep untuk membaca 2 ayat saja, 2 atau 3 ayat lah, silakan. Apa yang dibaca pas tahanan? Terserah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la takunu liman
في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Luar biasa Pak Asep ya. Nah pemirsa, nah itulah ya, saya mendengarkan langsung dari dekat, merinding banget gitu ya. Walaupun istilahnya saya nggak mengerti terjemahan dari kalimat kata per katanya gitu, tapi dari gaya atau penjiwaan dari Pak Asep ini ya kemungkinan sih gitu ya, apalagi dengan sedih lah, walaupun ini sebenarnya surat yang dibaca kemarin dalam video viral kemarin, tapi saya lihat juga ekspresinya juga sedih gitu Pak Asep ya gitu. Nah itu makna yang paling besar gitu buat Pak Asep itu sebenarnya apa sih dengan surat itu? Apakah Pak Asep sering membacakan surat itu saat mengimami sholat atau enggak? Jadi ayat bunga itu termasuk salah favorit saya karena sangat teringat gitu, mendalam tentang kamu ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Jadi mendalam banget. Mendalam ya. Sering saya baca ketika ya imam atau ketika saya sendiri atau ketika saya mungkin pernah galau gitu. Ya betul. Saya baca gitu. Baca surat itu ya. Jadi surat itu Al-Baqarah ayat berapa itu? 152 sampai 157. 152 sampai 197. 157. Nah, itu adalah surat untuk mengobati kegundahan perasaan gitu ya. Nanti kalau sedang gelisah, kecewa mungkin ya Pak Asep ya, lagi galau, kalau anak muda lagi galau, baca surat itu. Insya Allah nanti jadi tenang mungkin Pak Asep ya, tenang merasakan ya Pak Asep ya, karena memasrahkanlah kepada Allah Pak ya. Nah, kemudian sekarang kalau dari Qori sendiri ada nggak Qori yang selain dari siapa tadi yang itu? Itu ada lagi? Nggak ada. Kalau banyak terinspirasi banyak sih, cuman banyak ya. Belum Belum ya, ada yang pas baru itu mungkin ya Pak. Iya gitu. Nah selain itu kalau dari Ustadz penceramah ada? Ustadz penceramah ada Ustadz Das Latif. Das Latif ya. Nah, iya. Kira-kira Pak Asep pengen ketemu nggak sama Ustadz Das Latif? Pengen banget, karena Ustadz Das Latif namanya penyeramanya dalam banget gitu. Dalam banget ya. Jadi yang disukai dari Ustadz Das Latif ini apa aja sama Pak Asep ini? Ceramahnya netral. Terus masuk banget dalam hati. Ceramahnya lucu lah ya, lagi lucu juga gitu ya. Gampang diingat sama orang gitu. Iya betul. Makanya dalam banget, banyak banget tuh. Jadi banyak orang yang suka dengan ceramah beliau. Nah sekarang ada nggak misalkan harapan Pak Asep ingin ketemu dengan Ustadz Das Latif ini? Ya kalau mau banget. Mau banget gitu ya. Oke. Jadi mungkin mudah-mudahan Pak Ustadz Das Latif menyaksikan dan menonton video ini. Jadi beliau ini Pak Asep mengharapkan ingin sekali bertemu dengan Pak Ustadz. Kapanpun beliau sangat mengharapkan sekali karena Pak Bribda Asep ini sangat mengidolakan Pak Ustadz Das Latif.
mudah-mudahan nanti ada apa istilahnya ada jalannya lah ya, jalan rahmat dari Allah gitu ya, dari rezekinya mungkin ya apa bisa ketemu dengan Ustadz idola ya. Nah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya. Saya juga sangat berharap seperti itu Pak Asep, dan saya juga sebenarnya pengen sekali gitu sholat diimami sama Pak Asep gitu ya. Dan kebetulan padahal beberapa kali ketemu sama saya di masjid ya gitu. Tapi kan waktu itu sholat asar kalau nggak salah gitu, kalau masjid udah pernah mengimami di dalam masjid di Polres. Kalau di Polres itu kan ada imam besarnya Pak Wakapolres. Kalau misalkan Pak Wakapolres lagi halangan atau nggak ada atau keluar kota, alhamdulillah saya suka. Oh baru Pak Asep gitu. Nah ini kebetulan saya belum pernah menjadi makmum selama Pak Asep sedang menjadi imam di masjid Polres ini, Polres Sukabumi Kota. Tapi ya alhamdulillah ya Pak Asep ya, dengan ini saya juga sangat kaget gitu, kaget dengan kemampuan Pak Asep ini yang luar biasa. Ya semoga Pak Asep ya menjadi kedepannya semakin sukses ya, dan banyak menjadi sumber inspirasi bagi anggota polisi, warga masyarakat gitu ya. Mudah-mudahan nanti banyak yang mengikuti jejak Pak Asep ya. Nah terima kasih Pak Asep udah menyempatkan waktunya, walaupun ini baru selesai melaksanakan dinas, capek, tapi beliau sempat menyempatkan diri untuk mengisi wawancara di channel YouTube saya ini. Dan tentunya saya juga berharap semoga pemirsa semua ini bisa menjadi bahan teladan lah ya, untuk dicontoh, untuk ditiru gitu. Dan untuk menjadi seorang polri itu sendiri kan nggak harus jadi polisi ya, siapa aja lah ya, siapa aja, yang penting punya kemampuan seperti itu, dan insya Allah gitu ya nanti banyak berkahnya gitu. Ya, terima kasih sekali lagi kasusnya, silakan untuk beristirahat dan semoga sukses selalu. Amin.